Wilujeng enjing wargi Yogyakarta, wargi Jawa Barat, ya, wargi Nusantara Indonesia, wargi penyuka film. Ini Hollywood mininya ya, Hollywood Nusantaranya, Hollywood khas Jogja ya, khas Jogja ya maaf. Hollywood khas Jogja, dimana ini bangunan yang khusus untuk produksi film. Wah, ini tepatnya berada di Gamplong Studio Alam, Kabupaten Sleman, Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, sekarang berada di Gamplong pukul 8 ini, bukannya pukul 9. Ini rombongan ibu-ibu sudah ada, sudah standby. Waduh. Oke, sebelah sana adalah jalur kereta api. Dan ini belum dibuka, nanti pukul 9. Dan di Gamplong ini ada awig-awig ya, atau aturan adatnya, dimana semuanya adalah properti film. Waduh. Ini ya awig-awignya. Bagi saudara yang melihatnya pasti tulisan kelirik ya, terbalik, maklumlah kamera MacGyver. Oke, di antaranya adalah tidak melakukan kegiatan tanpa izin, tidak menggunakan drone, tidak melakukan tindakan merusak properti, membawa makanan, membawa binatang, tidak merokok, lalu kegiatan apapun seperti prawedding, BTS, photoshoot, foto session, atau produk, endorse, catering, konten, dan kegiatan khusus lainnya wajib izin terlebih dahulu ke pihak manajemen. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan tanpa izin dianggap penyalahgunaan, pencurian hak cipta, waduh, dan denda 500 juta. Oke. Jadi memang berada di Hollywoodnya Yogyakarta. Yogyakarta itu ngangenin ya. Yogyakarta itu istimewa. Memang berkali-kali ke Jogja ya nggak bosen ya. Akan pingin lagi. Jadi inilah keistimewaan Yogyakarta. Oke. Gamplong Studio Alam Sleman. Kali ini Bu Aning akan jelajah wisata alam Studio Gamplong, yang mana di dalamnya itu terdapat tempat-tempat setting film-film karya Hanung Bramantyo. Seperti apa lengkapnya di dalamnya? Ikuti terus perjalanan Bu Aning di Studio Gamplong Alam. Oke. Gamplong Studio Alam Sleman. Dulu cintaku padamu, kemanapun kan ku bawa, walaupun harus ku terjang lautan bara. Dulu cintaku padamu, ke guru ku ikut denganmu, walau berkorban jiwa dan raga.
Good night, good night. Good night. Yes, ah. Satu, dua, tiga. Berapa? Gamplong alam. Siap. Wah, term permit. Oh, yuk. Ini mini ATM. Ada yang membawa kamera selain kamera handphone, bisa aja handphone aja ya. Nanti di dalam ada wahana yang menggunakan tiket seperti ini. Salah satunya bisa naik kereta, masuk ke rumah set filmnya Habibie Ainun 3. Ini ada galeri antik, ini ada set filmnya Bumi Manusia Bangunan Kuno Belanda sama ini Rumah Trinil. Ini untuk satuannya 10 ribuan, tiket terusannya 45.000 per orang. Iya, udah naik kereta. Jadi kalau semuanya 45.000. 45.000. Jadi semuanya ya ada. Semua. Jadi 135. Naik kereta. Mereka datang lagi dari belakang berombongan pengajar. Bisa untuk kapan waktu, tapi kayak kan belum bisa. Oh iya, jadi katanya Iya, selama akhir tahun ini. Si Kiki. bisa di Selantar atu. Ah, ini mata uangnya ya. Wah, ini bagus nih. Dukun Trinil, tiket masuk Dukun Trinil. dulu lihat dulu. Melak. Apa nih melak? Rumah Anelis. Ah, antik Swiss. Asri Ainun Habibie. Ada stasiun Surabaya. Wah, iya, stasiun Gambir sama. Oke. Ini tram tiketnya. Aja dulu yuk. Tiketnya wow. Ah, kita. Oke, foto dulu sini nih. Nah, ini adalah Willemspleet, Nederland in this station. In this Spurgen. Jadi inilah stasiunnya Gambir. Oke. Berarti dibuat ya. Nah. Jadi buat aku. Nederland Dibuat. Gamplong Studio. Ini candi. Wah. Ini ada apa aja? Yuk, coba lihat sini. Coba lihat. Dilihat. Waduh, ini apaan nih, guys? Gubuk sakral.
Oke, kita akan memasuki gubuk sakral. Ini gubuk sakralnya guys. Waduh. Gubuk sakral. Hati-hati guys. Ini adalah mantra ya. Mantra-mantra yang ada di situs Gamplong ini. Oh, kita sini coba lihat. Rumah hantu Trinil, toilet. Pandoker sini. Oh, pandoker sini, guys. Oke, pandoker sini. Pandoker. Oke. Siap. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ya, habis ini kita tutupan sebentar, tapi Guys, kita akan naik kereta api di stasiun Surabaya Tempo dulu. silakan ke dalam teman-temannya hadap kanan. Oke. Stop di sini agak mati saja. Oke, jadi inilah stasiun NIS Surabaya. Kita akan naik tram ya, tram Surabaya di situs Gamplong Yogyakarta. Penting welo ya. Dan noni-noni Belanda ya. Itu ya, senam-senam kebahagiaan. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk jiwa di perjalanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun Sugeng Rau Ken kabari pakabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, dan mudah-mudahan saja jodoh kita ternyata seorang elit global, pemirsa. Waduh. Atau siapa tahu yang mertua kita juragan MBG, pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, apapun jodoh kita, minumannya teh botol sosro. Waduh. Jadi apapun makanannya ya apapun jodoh kita, mudah-mudahan jodoh yang terbaik buat kita ya, buat diri kita, buat masa depan kita, buat kehidupan kita. Ya mudah-mudahan saja jodoh terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa buat kita, supaya kita hidupnya berkah. Amin. Ya memang doakan mudah-mudahan sesegera mungkin yang belum dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Amin. Karena kalau sudah perang dunia ketiga, kita kembali ke zaman batu. Waduh. Jadi bagi saudara yang merindukan perang dunia ketiga, lebih baik jangan ya, jangan. Karena kalau saudara merindukan perang dunia ketiga ya, perangnya serah perang besar, nanti setelah perang ya, saudara yang selamat akan kembali ke zaman batu. Waduh, memang sudah bahas ya episode kemarin, scroll aja. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hello guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan teri guys, selamat pagi nah. Selamat pagi di studio Alam Gamplong, Hollywoodnya Indonesia. Waduh,
memang sedang berada di studio Hollywood Indonesia, studio Alam Gamplong, ya tepatnya di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Mamang merasakan menjadi seorang bintang pemirsa. Waduh ya, bintang film pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, selamat datang di studio bintang film. Waduh, Hollywood. Waduh. Jadi bagi saudara yang ingin merasakan bintang film ya, ingin jadi artis atau ingin jadi aktor, nggak usah jauh-jauh pergi ke Amerika Hollywood pemirsa. Waduh, datanglah ke studio Alam Gamplong pemirsa. Inilah studio film pemirsa. Waduh. Nah, bagi saudara yang datang ke sini apalagi sambil membawa handphone, waduh. Ya seolah-olah kita menjadi artis di sini pemirsa. Waduh. Aktor atau artis meskipun kategorinya adalah TikTok, FB ataupun YouTuber pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika memang menginjakan kaki di studio Alam Gamplong, aura bintangnya terasa pemirsa ya. Seolah-olah inilah jalan bintang pemirsa. Bintang film pemirsa. Ya untuk sementara menjadi bintang YouTuber pemirsa. Waduh. Ya siapa tahu ya esok-esok menjadi bintang politik pemirsa. Waduh. Ya kelak akan menjadi bintang maha bintang pemirsa ya. Yang jelas jangan bintang bokep pemirsa. Waduh. Ya cita-cita Mamang ingin menjadi bintang rakyat pemirsa. Waduh. Bintang yang diidolakan oleh rakyat pemirsa. Ya siapa tahu kelak Mamang akan menjadi presiden pemirsa. Amin. Selamat datang di studio Alam Gamplong, daerah istimewa Yogyakarta. Di episode ke-22 perjalanan epik Jogja Selawe, Jogja 25, Jogja tahun 2025, yang tayangnya pas Piala Dunia 2026. Waduh, kira-kira siapa nih bintang sepak bola Piala Dunia 2026 nih? Kalau memang sendiri cukup mengidolakan tim Tango Argentina pemirsa, dengan Lionel Messi ya, dengan leluhurnya Maradona pemirsa. Madonna ya. Messi pemirsa. Waduh, hidup Argentina. Waduh, Viva Argentina. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika menginjakkan kaki di studio Alam Gamplong ini pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dibuka karcisnya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itu artinya memang sudah 300 km dari rumah Mamang di kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat ya. Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi kelak akan menjadi pemimpin Nusantara. Amin. Mamang pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sultan Jogja, Sultan kita semua termasuk Sultan Mamang. Ya meskipun Mamang bukan orang Jogja ya, tapi bagi Mamang beliau adalah Sultan kita semua. Ya Mamang berdoa mudah-mudahan beliau berumur panjang dan sehat-sehat selalu. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-22 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia. Ya insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, tentram, sejahtera, terbebas dari hama-hama, dan juga menjadi negeri yang indah serta bisa mendamaikan dunia. Karena sejatinya ketika episode ini tayang, dunia kurang baik-baik saja pemirsa. Waduh, Selat Hormuz masih ditutup dan dibuka pemirsa. Waduh, Paman Gober pusing 7 keliling. Apalagi setan Yahoo ya, kembang kempis di ICU pemirsa. Waduh ya, bentar lagi akan punah di tahun 2027. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan dunia kembali damai, kembali tentram. Selat Hormuz kembali tenang, tentram ya, tidak ditutup dan dibuka. Kukuring ditutup, anjing dibuka, tutup buka, Paman Gober pusing 7 keliling. Waduh.
Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saja dunia kembali damai, tidak terjadi perang besar, apalagi perang dunia ketiga ya. Perang dunia ketiga, perang nuklir. Ini mirip Mahabharata pemirsa ya. Karena setelah beres perang nuklir, umat manusia bisa kembali ke zaman batu pemirsa. Amit-amit ya. Waduh. Oleh karena itu, kalau perang dunia ketiga jangan dirindukan pemirsa. Marilah kita berdoa mudah-mudahan dunia kembali damai, dan insya Allah dengan kepemimpinan beliau sang Presiden Macan Asia akan mendamaikan dunia ini ya, setidaknya mendamaikan negeri kita dan ikut serta perdamaian di dunia. Dan mudah-mudahan dunia damai ya. Siapa tahu dengan kejadian di dunia ini yang kurang damai, itu pertanda bahwa negeri Palestina akan segera merdeka, terbebas dari hama-hama Israel ya. Memang sebagai bangsa Indonesia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan bangsa Palestina kembali damai, kembali tentram, kembali merdeka seperti sejak zaman dahulu kala ya. Memang berdoa mudah-mudahan bangsa Palestina merdeka. Free Palestine, merdeka Palestina, amin. Oke pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah memang sudah sampai di bintang pemirsa ya, bintang film. Kira-kira kalau saudara ingin menjadi bintang film, film seperti apakah yang ingin dibintangi oleh saudara? Di Indonesia ini unik sekali pemirsa, ada bintang horor ya yang dipegang oleh Ratu Susana pemirsa, yang sekarang diteruskan oleh Luna Maya pemirsa. Waduh. Ada juga bintang komedi ya, banyak sekali bintang komedi. Yang paling suka oleh Mamang bintang komedi adalah Bang Ben pemirsa ya, Bang Benyamin. Waduh, Benyamin Sueb pemirsa, bukan Benyamin Netanyahu pemirsa. Waduh. Yang kedua adalah Dono Kasino Indro Warkop pemirsa. Dono Kasino Indro dan yang lainnya. Waduh, masih banyak bintang komedi. Selain ada bintang komedi, ada bintang drama juga ya. Salah satunya adalah Dian Sastrowardoyo pemirsa. Waduh. Dan juga ada bintang film anak-anak, apa si Unyil ya. Oke pemirsa yang berbahagia, kalau ingin merasakan bintang film, datanglah ke studio Alam Gamplong ya. Disinilah Hollywoodnya Indonesia. Jadi film-film yang beredar di layar kaca maupun layar lebar maupun di layar HP ya. Waduh. Ternyata film besarnya ya, di syutingnya di sini pemirsa, di studio Alam Gamplong pemirsa. Disinilah film-film terkenal. Di antaranya film Sultan Agung pemirsa, lalu film Ainun Abibi, film Bumi Manusia, Dukun Trinil, DSB, dan saya bingung pemirsa. Waduh. Nah, bagi saudara yang ingin merasakan menjadi bintang film ya, datang ke sini sambil ngeplog pemirsa. Waduh. Saudara akan merasakan menjadi filmnya pemirsa. Waduh, menjadi bintangnya. Ya, meskipun videonya yang ditonton hanya keluarga kita sendiri pemirsa. Waduh. Tapi itulah rasa plusnya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, pukul 9 pagi, 9 waktu Indonesia Barat, studio Alam Gamplong dibuka pemirsa. Waduh, para pengunjungnya membludak pemirsa. Ya, langsung banyak yang masuk, ngantri masuk pemirsa. Waduh. Nah, bagi saudara yang ingin memasuki area studio Alam Gamplong ini, saudara harus melihat awik-awiknya, atau bahasa Balinya adalah tata tertib pemirsa, tata aturan ya yang terpampang. Waduh, di antaranya ya, kalau saudara ingin ngeplog harus minta izin dulu pemirsa. Waduh, kalau saudara ingin menerbangkan drone harus minta izin dulu pemirsa. Waduh. Saudara boleh masuk menggunakan HP biasa pemirsa untuk foto-foto atau sekedar video ya. Tapi bagi saudara yang membawa kamera pro, waduh, kamera sekelas film, saudara harus minta izin dulu pemirsa. Waduh, izinnya kemana? Ada panitia di situ ya. Ya tanya-tanya aja lah. Ketika pukul 9 pagi akhirnya Mamang pun masuk ke gerbang Hollywood Indonesia. Mungkin saudara akan bertanya berapa tiket masuknya? Tiket masuknya sukarela pemirsa.
sukarela kenceleng pemirsa. Waduh. Ya kencelengnya jangan 2.000 pemirsa, kalau sekeluarga ya minimal 10.000 lah. Nah, dengan uang seikhlasnya kenceleng ya, saudara akan menikmati banyak wahana film di sini. Saudara bisa keliling-keliling ya, areanya sangat luas dan banyak tempat-tempat ikonik yang notabene adalah tempat syuting film pemirsa. Jadi di sini itu kenapa kita harus mengikuti aturan, karena ini adalah properti film pemirsa yang suatu waktu bisa digunakan untuk film. Waduh. Nah, jadi untuk membuat film dibuatlah studio ini ya. Nanti kalau sudah beres dijadikan area wisata yang bisa dikunjungi oleh setiap orang. Waduh, dengan membayar seikhlasnya kita bisa menikmati semua fasilitas di sini pemirsa. Nah, bagi saudara yang berimajinasi menjadi bintang film, bisa di sini sambil foto-foto ya, atau video-video singkat. Waduh, diupload di media sosial. Waduh. Atau bagi saudara yang ingin menjadi seorang sutradara seperti Hanung Bramantyo, waduh, kita bisa ngeplog di sini pemirsa. Ya, diupload pemirsa. Meskipun yang ditonton hanya keluarga kita sendiri pemirsa. Waduh, tapi itulah rasa kebanggaan kita pemirsa. Di antara banyak tempat, ada tempat-tempat tertentu yang saudara harus membayar tiket terusan pemirsa, tiket lanjutan. Setiap tiketnya harganya 10.000. Di antaranya kalau saudara ingin naik tram pemirsa. Kebetulan di sini ada tram ya, bekas film Bumi Manusia. Tiketnya 10.000. Lalu ada tiket masuk ke rumah Dukun Trinil pemirsa. Waduh, dan bertemu dengan saudara-saudara gaibnya pemirsa. Waduh, tiketnya 10.000. Saudara ingin memasuki rumah mewah khas kolonial Ontosoros. Waduh, Nyai Ontosoro. Waduh, bukan Teh Boto Sosro pemirsa ya. Atau Ontowiryo. Kalau untuk Mas Ontowiryo itu adalah di Ponorogo pemirsa. Nah, saudara harus membayar lagi 10.000. Ada lagi wahana lain seperti rumah Ainun Habibi, bayar lagi 10.000. Jadi ada beberapa tempat yang harus bayar 10.000 pemirsa. Ya, kalau totalnya 80.000 ya. 10.000, 10.000. Tapi ada paket khususnya pemirsa. 8 tiket untuk paket khusus. Waduh, paket khususnya cuma 45.000 untuk seluruh wahana. Jadi dengan 45.000 kita bisa memasuki semua wahana, baik bayar maupun yang tidak bayar. Waduh. Jadi saudara ingin ngecer boleh ya, 10.000. Ingin paket boleh 45.000. Tapi kalau saudara ingin cuman bayar seikhlasnya boleh juga ya. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa dimasuki kecuali saudara mempunyai tiket tersebut pemirsa. Dan tiketnya unik pemirsa. Waduh, seunik apakah? Memang sudah cantumkan di layar kaca. Coba tonton ya. Itu unik pemirsa ya, mirip-mirip dengan tiket Porkes, tiket SDSB pemirsa, ya tiket-tiket unik zaman dulu pemirsa. Ya kalau memang sendiri ya langsung beli aja tiket fullnya pemirsa, 45.000 8 tempat wisata pemirsa. Waduh, ya kalau ngecer kan 10.000 80 ya, ini 45.000 pemirsa. Termasuk salah satunya naik tram. Waduh, ingin merasakan semua tempat pemirsa. Kagok kan jauh-jauh dari Provinsi Haji Udin ya datang ke Studio Gamplong. Kalau tidak semua tempat dikunjungi pemirsa. Oleh karena itu memang akan mengeksplor seluruh sudut di Studio Alam Gamplong ya, setiap studionya. Waduh, ada studio berbayarnya juga ya, dan studio yang tidak berbayar. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Studio Alam Gamplong ini didirikan oleh seorang sutradara terkenal dengan film-film yang terkenal. Mungkin saudara tak asing, beliau adalah Bapak Hanung Bramantyo pemirsa. Waduh, Bapak Hanung Bramantyo ini adalah sutradara yang paling yahoo ya. Waduh, film-filmnya memang suka nih. Dan kebanyakan filmnya film sejarah, film horor ya, film drama,
film biografi pasti ada bumbu cintanya pemirsa. Waduh. Itulah keunikan beliau, sutradara Hanung Bramantyo pemirsa. Nah, ada yang unik lagi ya. Bapak Hanung ini mendirikan studio Alam Gamplong ini. Ada cerita khususnya. Waduh. Dan uniknya, kenapa Bapak Hanung mendirikan studio Alam Gamplong ya? Kenapa mendirikan studionya di Gamplong ya, tidak di daerah lain pemirsa? Waduh. Jadi ada sebuah keunikan. Keunikan cerita Bapak Hanung Bramantyo, sutradara terkenal, mencari studio filmnya pemirsa. Film yang pertama yang dibuat di studio Alam Gamplong adalah film Sultan Agung, Untold Story ya, atau film Sultan Agung ya, Tahta Cinta Wanita. Waduh. Sultan Agung adalah salah satu raja sultan dari kerajaan Mataram Islam, leluhur Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta pemirsa. Dan pertama kali dibuat di studio Alam Gamplong, cikal bakal berdirinya studio Alam Gamplong pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, memang akan sedikit cerita tentang berdirinya studio Alam Gamplong ya. Cerita unik di bayar layar ya, di belakang layar ya. Berdasarkan informasi yang memang dapatkan ya, bahwa Bapak Hanung ini mencari cintanya di studio Alam Gamplong pemirsa. Waduh. Kira-kira seperti apa cerita cintanya nih? Ya, apakah beliau bertapa dulu untuk mendapatkan wangsit di manakah studio yang tepat? Waduh. Ataukah ada hal-hal lain ya, kenapa studionya dibuat di Gamplong pemirsa? Nah, bagi saudara yang penasaran ya, tonton sampai tamat. Siapa tahu saudara kelak akan menjadi orang sukses, orang yang mendapatkan rezekinya lancar, dan mudah-mudahan saja ya salah satu keturunan saudara ada yang menjadi bintang film pemirsa, atau minimal jadi sutradara film yang terkaya dan tersukses ya, termakmur, terpopuler pemirsa. Ya, memang doakan mudah-mudahan ya saudara yang menonton sampai tamat menjadi orang yang sukses. Amin. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, membosankan, simpel dengan skip aja lah. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana bos ya, apalagi dana sosial. Waduh, apalagi minta ke Mamang. Mengajarkan belum jadi bintang film pemirsa. Belum jadi presiden ya. Waduh, memang aja kan mencari wifi gratis untuk mengupload episode ke-22 ini. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka, simpel ya, skip aja lah. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang mempunyai informasi ya, sharing di kolom komentar boleh lah, asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad, tak berbau-bau Abu Randa ya, yang suka menggonggong bikin keonaran. Mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain yang bikin menggonggong. Mamang sebagai admin otoriter akan skip, karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Studio Alam Gamplong. Studio Alam Gamplong adalah tempat wisata berbasis set film luar ruangan atau studio luar ruangan yang dijuluki juga Hollywoodnya Indonesia. Waduh. Terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kawasan seluas 2,5 hektar. Waduh, lumayan ya. Awalnya dibangun oleh sutradara terkenal ya, yang mendunia dari Nusantara. Beliau adalah Bapak Hanung Bramantyo bersama Muriati Sudibyo sebagai lokasi syuting film kolosal, yaitu Sultan Agung dan Bumi Manusia. Tempat ini menawarkan atmosfer replika kota kuno abad ke-16 hingga masa kolonial Belanda yang sangat sinematik dan ramah fotografi. Studio ini beralamat di Dukuh Gamplong 1 ya, Kalurahan Sumber Rahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, bagi saudara yang belum tahu apa itu perdukuhan atau duku itu sama dengan dusun ya. Lalu kelurahan sama dengan desa, Kapanewon sama dengan kecamatan.
Jadi daerah istimewa Yogyakarta itu ada nomenklatur daerah ya. Kapanewon sama dengan kecamatan. Memang sudah bahas di episode kemarin ya, yang ke-20 Tongton. Studio ini buka pukul 9 sampai pukul 5 sore. Waduh, dengan harga tiket seikhlasnya pemirsa, sukarela, masuk kotak dana. Ini mirip-mirip dengan situs Ngawonggo di Kabupaten Malang pemirsa. Waduh, jadi saudara kita datang ke situs Ngawonggo dengan tiketnya seikhlasnya. Bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 10.000. Tapi kalau rombongan amit-amit ya kalau 2.000. Waduh. Begitu juga dengan studio Alam Gamplong seikhlasnya pemirsa. Ya kalau banyak kan minimal 10.000 lah ya, atau 50.000. Semakin ikhlas insya Allah akan memajukan sumber ekonomi dan pembangunan di studio Alam Gamplong pemirsa. Waduh. Namun ada juga tiket terusan, yaitu paket 4 wahana ya. Totalnya 35.000 per orang. Wahana satuannya 10.000 ya. Di antaranya adalah Museum Bumi Manusia. Lalu tempat syutingnya Habibie Ainun 3, galeri antik dan kereta tua tram, termasuk naik tramnya. Waduh. Jadi totalnya 35.000 pemirsa. Pengunjung yang membawa kamera profesional atau pro ya, biasanya dikenakan biaya izin tambahan di loket. Selain itu ada juga wahana sewa mobil jeep untuk keliling-keliling pedesaan Gamplong pemirsa, termasuk Sungai Progo dan hutan di sekitarnya dengan sewa jeepnya 100.000. Itu kalau saudara selain melihat studio Alam Gamplong juga ingin melihat alamnya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, studio Alam Gamplong ini ternyata berasal dari seseorang yang jenius ya dalam perfilman. Beliau adalah Bapak Hanung Bramantyo, bapak sejarahnya film sejarah yang berbau-bau cinta pemirsa. Dilansir dari kompas.id dengan judul artikel menyusuri jejak Mingke di Gamplong, Jogja. Geliat perfilman turut memacu roda pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Sejumlah objek menjadi latar belakang syuting diburu. Perekonomian warga pun secara tidak langsung ikut terangkat. Ditulis oleh Nino Citra Anugrahanto, edisi 6 Maret 2021. Geliat perfilman turut memacu roda pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Sejumlah objek yang menjadi latar belakang syuting diburu. Selain daya tarik otentik, kisah di balik pengambilan gambar film juga jadi pemikat. Waduh. Teriknya panas matahari tak menyurutkan minat para wisatawan berkunjung di studio Alam Gamplong di Kalurahan Sumber Rahayu, Kapanewon, Moyudan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Hampir setiap 5 menit selalu saja ada rombongan baru wisatawan yang masuk. Studio ini dimulai dibangun pada tahun 2017. Pembangunannya dilakukan di atas tanah kas desa Tas Kalurahan ya, milik desa Sumber Rahayu atau Kalurahan Sumber Rahayu. Syuting film mulai dilakukan di studio tersebut pada tahun 2018. Awalnya tempat itu hanya digunakan untuk keperluan syuting film, maka ada kata studio dalam penamaannya. Baru 2 tahun terakhir studio itu menjadi destinasi wisata yang pengelolaannya dilakukan sebagian warga dari Padukuhan Gamplong, Kalurahan Sumber Rahayu. Beliau adalah Bapak Hanung Bramantyo, sutradara ternama asal Yogyakarta, Wong Jogja pemirsa. Waduh, yang menjadi salah satu sosok di balik berdirinya studio tersebut. Hal ini bermula dari perburuan Bapak Hanung mencari lokasi syuting 3 filmnya, yakni Sultan Agung, The Untold Love Story, waduh, lalu Bumi Manusia, dan film Habibie Ainun 3. Ketiga film itu masuk kategori film sejarah. Film dengan kategori tersebut membutuhkan tempat yang luas karena biasanya harus membuat bangunan-bangunan ikonik khususon untuk film tersebut. Waduh. Karena kan filmnya film sejarah ya, otomatis bangunannya juga harus bangunan sejarah ya, harus sesuai dengan masanya pemirsa. Waduh.
Alangkah indahnya, alangkah kelirunya kalau film tentang film kolosal zaman kerajaan, tapi bangunan-bangunannya era-era tahun 2000-an pemirsa. Waduh. Oleh karena itu disetting juga ya bangunan-bangunannya. 3 film inilah yang membuat Bapak Hanung mencari lokasi ya studio mininya seperti Hollywood mininya untuk membangun bangunan yang sesuai dengan filmnya. Bapak Hanung pun berburu lokasi syuting ke seluruh wilayah DIY, mulai dari Bantul, Gunung Kidul, Sleman hingga Kulon Progo. Waduh, namun belum ada tempat yang sesuai keinginannya. Kemudian salah seorang anggota tim produksi Bapak Hanung memperkenalkan daerah Kalurahan Sumber Rahayu, yaitu Lurah Sumber Rahayu, Bapak Sigit Tri Susanto. Bapak Sigit menawarkan agar Bapak Hanung melakukan syuting filmnya di Kalurahan Sumber Rahayu tersebut. Dari situ saya datang ke desa tersebut. Saya lihat kondisinya. Akhirnya saya menemukan sebuah lapangan yang sekarang menjadi studio Alam Gamplong. Waduh, kata Bapak Hanung, ya ini yang Bapak cari. Waduh, ini yang Papih cari. Aduh. Pucuk jadi cinta ya, ulam pun tiba pemirsa. Wilayahnya cocok sesuai dengan syuting film pemirsa. Waduh, untuk dibangun bangunan ikonik. Bapak Hanung mau menerima tawaran syuting di desa tersebut, tetapi catatannya ia enggan membayar sepeser pun sewa dan direpotkan dengan birokrasi yang berbelit-belit untuk keperluan syutingnya. Lebih-lebih ia menolak diajak kong kali kong mengambil celah korupsi. Uniknya pihak desa menyetujui semua syarat yang diajukan Bapak Hanung. Bahkan segala urusan perizinan pembangunan studio tersebut. Ada investor datang pemirsa mencari tempat, oleh pemerintah setempat disediakan tempatnya ya, bukan untuk dipalak pemirsa, tapi disediakan. Ya untungnya kelak menjadi investasi masa depan pemirsa. Waduh. Bayangkan kalau pihak desanya agak lain pemirsa ya, ada sutradara ingin membangun syuting, ingin membangun studio, ini pihak desanya agak lain ya, mata duitan pemirsa. Mungkin tidak akan ada studio Gamplong ini pemirsa. Oleh karena itu ya, pahlawan di sini salah satunya adalah selain Bapak Hanung juga lurahnya pemirsa. Saya melihat kalau bukan dari mereka yang punya keinginan, mustahil ada studio ini, kata Bapak Hanung. Sebagai gantinya, Bapak Hanung berjanji menghadirkan orang-orang tenar dalam dunia perfilman di Indonesia ke desa tersebut, mulai dari Reza Rahardian, Christine Hakim, Lukman Sardi hingga Iqbal Ramadan. Waduh, ini Cowboy Junior pemirsa. Sudah pernah didatangkan untuk syuting di desa tersebut. Bahkan studio tersebut diresmikan oleh orang nomor 1 Indonesia saat itu, yaitu Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo pada Juli 2018. Pembangunan studio tersebut sempat terganjal persoalan status tanah yang merupakan tanah khas desa atau tanah lungguh desa ya. Dengan kondisi itu, mau tidak mau Hanung harus membayar sewa tanah seluas 2,5 hektar minimal 20 tahun. Namun pada akhirnya Bapak Hanung tetap tidak tertarik biaya sewa. Kedua belah pihak membuat kesepakatan. Setelah syuting selesai, warga desa mengelola studio tersebut menjadi tempat wisata. Ide pengelolaan set studio menjadi daya tarik wisata berasal dari warga desa tersebut. Bapak Hanung tak mempermasalahkan hal tersebut, sebab selama ini suatu set film kerap kali tak terawat dan rusak sia-sia setelah tidak lagi digunakan syuting. Biasanya kalau sudah syuting ya bubar pemirsa, termasuk juga bangunan ikoniknya akan dibongkar. Namun warga punya ide yang lain pemirsa. Waduh, di Gamplong bekas set film justru memberi manfaat. Manfaatnya sangat manfaat lebih dengan dijadikan destinasi wisata. Sejumlah set film yang ada di studio tersebut, yakni pendopo, benteng, kereta tram hingga rumah-rumah klasik semi permanen,
Untuk masuk studio ya, pengunjung hanya perlu membayar seikhlasnya. Waduh. Pengunjung harus membayar paket tiket tambahan untuk masuk ke 3 set khusus ya, yang seharga 45.000. Pengunjung juga bisa merasakan naik kereta tram seperti salah satu adegan dalam film Bumi Manusia dengan tokoh utamanya Mingke, pemirsa. Waduh. Menurut Bapak Hafid Kurniawan yang memang kutip dari kompas.id, pengelola studio Alam Gamplong menyatakan studio itu mulai resmi dijadikan destinasi wisata pada pertengahan tahun 2019. Awalnya hanya 5 atau 10 orang yang datang per hari, tapi kini jumlahnya 1.500 orang per hari. Nah, ketika tahun 2025 memang kesana ya, memang sempat ngobrol dengan salah satu petugasnya, itu perharinya bisa sampai 3.000 orang, pemirsa. Wah, aduh, apalagi hari libur ya, atau libur sekolah, pemirsa. Waduh, berbes-bes, pemirsa. Waduh, jadi desa kecil atau perdukuhan kecil ini tiba-tiba jadi ramai, pemirsa. Perdukuhan kecil ini kalau tidak ada studio Alam Gamplong ya, tidak ada studio film, mungkin perdukuhan ini ibaratnya perdukuhan terpinggirkan karena berada di alam, berada di perhutanan ya, di lembah gunung dan juga pinggiran sungai Kaliprogo, pemirsa ya. Jadi mungkin orang tak akan melirik dukuh ini seandainya tidak ada studio film ini, pemirsa. Waduh. Jadi itulah cerdasnya Bapak Lurah Sumber Rahayu, pemirsa. Waduh. Cerdasnya seorang pemimpin seperti itu, pemirsa. Ada investor, bukan untuk dipalak ya investor itu, tapi bagaimana caranya menyediakan lahannya ya. Dengan cara kerjasama seperti itu, manfaatnya luar biasa untuk warga desanya. Oke, pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang belum tahu siapa Bapak Hanung Bramantio, berdasarkan Wikipedia, Bapak Hanung Bramantio lahir 1 Oktober 1175. Beliau adalah wong Jogja, pemirsa. Waduh, asli Jogja. Seorang sutradara, produser, penulis skenario dan pemeran Indonesia ya. Ia pernah berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, tapi tidak menyelesaikannya. Setelah itu ia berpindah ke Institut Kesenian Jakarta. Nah, di sanalah ya jiwa-jiwa sutradaranya muncul, pemirsa, untuk belajar di jurusan perfilman yang berada di bawah naungan Fakultas Film dan Televisi, yang pada akhirnya membawa beliau menjadi seorang sutradara terkenal sampai hari ini dengan film-filmnya sangat berkualitas, pemirsa. Waduh. Ada yang unik dari Bapak Hanung ini. Bapak Hanung ini suka dengan sejarah yang difilmkan oleh beliau. Tapi ada ciri khasnya ya, ciri khas film sejarah gaya Bapak Hanung Bramantio, yaitu ada unsur-unsur bumbu-bumbu percintaan, pemirsa. Kenapa tuh? Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Lahir Hanung, Negara Berkabung. Waduh. Pencarian Hanung terhadap sejarah Indonesia bermula ketika bendera merah putih selalu berkibar setengah tiang saat hari ulang tahunnya. Waduh, kenapa tuh? Setiap hari ulang tahunnya bendera setengah tiang. Kan 1 Oktober ya, pas hari kesaktian Pancasila, pemirsa. 1 Oktober 1175, nah peristiwanya 1 Oktober 1165, pemirsa. Pas ya, 10 tahun G30 SPKI, pemirsa. Ditulis oleh Randi Wirayuda, edisi 24 Agustus 2019, historia.id. Roman Bumi Manusia sudah sangat personal buat Bapak Hanung Bramantio. Tak heran jika membuat roman ini jadi film adalah beban untuk Hanung. Kenapa beban? Peraih 2 piala citra sebagai sutradara terbaik tahun 2005 dan 2007 dengan filmnya Brownies ya tahun 2005 dan Get Married 2007. Waduh. Mengaku sejatinya perkenalan pertamanya dengan Pram, Bapak Pramudia Ananta Tur atau Pram, dengan novelnya Bumi Manusia. Bukan lewat Bumi Manusia, melainkan perburuan semua itu terjadi tak lain lantaran sejak kecil
Bapak Hanung selalu heran mengapa setiap ulang tahunnya bendera merah putih selalu berkibar setengah tiang. Jadi yang ulang tahun 1 Oktober itu bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila pemirsa. Setengah tiang. Yang 17 Agustus, ya siapapun yang lahir 17 Agustus pasti dimeriahkan dengan naik kuda lumping pemirsa. Naik panjat pinang pemirsa. Waduh, dengan benderanya pul. Waduh, karena itulah bertepatan dengan hari nasional. Saya lahir 1 Oktober 1975, tepat di hari kesaktian Pancasila. 10 tahun sebelumnya terjadi peristiwa Lubang Buaya atau dikenal dengan G30S PKI. Kalau jam 2 malam para jenderal diculik, ibu saya 10 tahun berselang masuk ke bidan. Jam 6 para jenderal dimasukkan ke sumur Lubang Buaya. Saya 1975 lahir. Waduh. Jadi ketika jenderal masuk ke Lubang Buaya ya 10 tahun kemudian pas tanggal itu Bapak Hanung lahir pemirsa. Bapak Hanung kecil mencari tahu apa yang terjadi dengan bertanya kepada gurunya. Namun jawaban gurunya tidak memuaskan. Merasa tak puas penjelasan gurunya, ia pun bertanya kepada ibunya. Bertanyalah saya pada ibu saya, "Bu, kenapa lahir saya kok negara berkabung?" Jawaban ibu saya khas. Jawaban ibu-ibu pengajian Muhammadiyah zaman Orde Baru. Ya, pada saat itu negara sedang dihianati bahwa ada pemberontakan PKI. PKI itu siapa? Kata ibu saya, PKI itu orang jahat, kenangnya. Stempel. Orang jahat di pikiran Hanung kecil saat itu hanyalah penjajah Belanda. Maklum, ia belum akrab dengan istilah PKI atau komunisme. Penjahat yang ia kenal sekedar penjahat Belanda di film-film maupun mata pelajaran sekolah. Maka dengan modal cap itulah ia turut menonton film pengkhianatan G30S PKI sejak mulai dirilisnya tahun 1984. Saya nonton betul-betul kepingin tahu apa itu PKI. Awalnya saya pikir PKI itu Belanda. Tapi kok sama-sama orang Indonesia saling tembak-tembakan, saling bunuh-bunuhan. Habis itu saya tanya bapak, tapi juga nggak dapat jawaban yang serius. Sampai kemudian muncul masa-masa SMA, ya, dimana di situ ada karyanya Pak Pram yang dulu disebutkan kiri atau lekra dan sebagainya. Menurut Bapak Hanung dalam historia.id, novel Pram pertama yang ia dapat di sebuah toko buku loak adalah Perburuan tahun 1160. Mulanya ia juga menduga bahwa isi ceritanya berpusar pada orang-orang PKI yang diburu. Tapi saya baca kok tentang kemerdekaan Indonesia, tentang Supriyadi, di mana kita mengerti Supriyadi adalah pahlawan, nggak ada yang berbahaya. Mana PKI-nya di novel Pram, cetusnya. Waduh. Jatuh cinta pada bumi manusia. Tamat membaca Perburuan sembunyi-sembunyi, ia ketagihan karya Pram sampai akhirnya menemukan Bumi Manusia. Lagi-lagi dia salah sangka. Hanung mengira Bumi Manusia kisah tentang manusia-manusia yang ditenggelamkan ke bumi. Sebagaimana halnya para jenderal dikubur ke dalam tanah di sebuah sumur di Lubang Buaya. Pas saya baca nggak ada sama sekali ya perihal komunisme. Yang ada hanya tentang pribumi, penindasan dan lain-lain. Itu perkenalan saya dengan Bapak Pram. Setelah reformasi ada buku-buku tentang reverse angle, tentang G30S. Dari situ saya temukan jawabannya. Ya, seperti buku Palu Arit di Ladang Tebu, pengakuan Pak Latif, buku pledoi Kolonel Abdul Latif. Akhirnya mulai terbuka semuanya. Oh, ternyata konflik ya. Semuanya itu konflik. Baru saya membaca Bumi Manusia lagi dengan tenang. Sudah menemukan titik poinnya, sambung Bapak Hanung. Perlahan tapi pasti ia ngefans berat dengan romannya. Roman di sini adalah cerita percintaannya. Ia jatuh cinta pada sosok Nyai Ontosoros, gundik tuan rumah Belanda, namun punya karakter yang kuat. Semasa kuliah perfilman di Institut Kesenian Jakarta, ia mencoba mendatangi Bapak Pram di Bojonggede sekira tahun 2004.
Pak Hanung dengan harapan tinggi ingin minta izin meminjam sosok sang nyai untuk dibuatkan film pendek. Sayang, ia pulang tak hanya dengan tangan hampa, namun dengan 2 pelajaran. Soal ini ia menolak dibuat lebih dalam, tapi penantian panjang Bapak Hanung tak sia-sia. Tiba-tiba petinggi Falcon Pictures HB Henneven datang menyodorkan lembaran kontrak dan hak penggarapan film Bumi Manusia. Hanya tantangannya, bagaimana Bumi Manusia bisa diterima generasi kekinian? Bapak Hanung mengaku sedianya tak tega harus mengalihwahanakan novel itu ke layar perak. Layar perak ya layar lebar ya, film maksudnya. Dengan serentetan perubahan. Waduh. Ya, karena saya ngefans sama Bumi Manusia. Kalau novel lain mungkin saya tega, katanya. Bapak Hanung harus putar otak dengan roman dengan bobot berat itu bisa diterima pasar penonton, ya. Seperti film penonton Warkop DKI Reborn atau Dilan. Waduh. Ia pun akhirnya mesti kompromi. Toh filmnya yang dimaksud sebagai film komersil. Terlebih jika sudah bicara film, bukan lagi keputusan satu orang, layaknya novel yang hanya jadi tanggung jawab si penulis. Dalam film meski menyatukan 2-3 kepala, yaitu produser, sutradara, dan juga penulis skenario. Ya, penulis skenario itu tak mesti sama dengan cerita atau kata-kata di novel, pemirsa. Waduh, karena penulis skenario itu harus disesuaikan dengan skenario yang akan dibuat dalam film, ya, di layar kaca. Terkadang ya skenario atau kata-kata di novel ya tak bisa cocok di film, pemirsa. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan skenario filmnya. Nah, dari sinilah ya Bapak Pram mau tidak mau harus merombak, meremix ya. Aduh, Bumi Manusia karya asli para Bapak Pram ya, untuk dibuatkan filmnya. Saya membayangkan anak-anak SMA nge-tweet, posting Instagram dengan kata-kata, "Dik, cinta itu indah ya, berikut tragedi yang menyertainya." Atau kata-kata, "Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan." Bumi Manusia ini akan berbicara tentang penindasan. Ini menarik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saja berbicara bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh jadi orang yang menindas. Lanjutnya, waduh, itulah cita-cita Bapak Pram. Bapak Pram dan Bapak Hanung ya, untuk membuat film. Alasan memilih Iqbal sebagai Minke. Nah, untuk menggait milenial metode mainstreamnya tak lain adalah merekrut aktor yang sedang hit. Nama Iqbal Ramadan tentu memerankan tokoh utama. Minke datang dari usulan sang penulis skenario, Salman Aristo. Meski mulanya mengaku kurang sreg, akhirnya Hanung menjatuhkan pilihan setelah melakukan fit and proper test pada pemeran Dilan. Jadi diambil dari pemeran Dilan, pemirsa. Setelah ada pemutaran film Dilan, saya temui Iqbal. Saya tanya dengan simpel. Kalau nggak bisa jawab, ya sudah, gone. Kalaupun Neven memaksa, ya mending mundur, paparnya lagi. Pertanyaannya pembuka, tentulah apakah Iqbal tahu novel Bumi Manusia? Hanung sempat terkejut lantaran nyatanya Iqbal pernah meresensi roman itu dalam bahasa Inggris. Kebetulan saat sekolah di Kanada, salah satu guru mata pelajaran yang diikutinya meminta murid-muridnya meresensi novel-novel kenamaan dunia. Dia minta ayah ibunya mencarikan novel-novel bagus. Ketemulah ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Siti Nurbaya, Salah Asuhan, dan juga Bumi Manusia. Nah, Iqbal ini memilih Bumi Manusia. Lalu Bapak Hanung bertanya, kenapa? Ya, Iqbal menjawab, lucu sih mas judulnya. Sempat saya tersinggung luar biasa ketika mendengar jawaban Iqbal ya. Jawabannya adalah karena lucu, pemirsa. Apa kamu nggak tahu Bumi Manusia dibuatnya di penjara dengan kepahitan segala macam? Beliau menjawab tidak tahu. Tapi apa kemudian saya harus marah dan memuntahkan beban kepahitan itu
kepada anak 19 tahun itu, ujar Bapak Hanung yang mengutip dari historia.id. Terlepas dari soal itu, Bapak Hanung akhirnya memilih Iqbal. Akhirnya dipilih juga ya sebagai Mingke. Jelas ia tak perlu lagi menyuruh Iqbal membaca Bumi Manusia lagi. Justru Hanung ingin Iqbal lebih mendalami karya-karya Max Havelaar dan mempelajari tokoh Snoek Horgenje. Dia kan sudah sesuai sebagai anak muda berkulit coklat. Dia juga pernah merasakan jadi minoritas saat sekolah di luar negeri. Tinggal jiwa menjadi budak di negerinya sendiri. Waduh. Makanya saya minta dia untuk tidak boleh diladeni sama manajernya, meninggalkan fasilitas-fasilitas, memasak dan mencuci sendiri, tidur di lantai. Intinya jadi pembantu di rumahnya sendiri, tanas Bapak Hanung. Jadilah filmnya diproduksi dengan mulanya berdurasi 4,5 jam yang tentu mesti dipangkas menjadi 172 menit. Film yang diproduksi dengan halangan terbesar berupa waktu dan tantangan besar bagi egonya. Buat saya film ini sebagai puncak karir saya, puncak pembelajaran. Rasanya seperti bikin film pertama kali. Jadi ego saya sangat tertantang. Rumus yang saya gunakan selama mengerjakan 20 film tak terpakai di sini. Seperti masuk lagi ke zaman saya awal-awal membuat filmnya. Nah, dari film Bumi Manusia inilah maka salah satu yang harus dibuat oleh Bapak Hanung Bramantyo adalah studionya, pemirsa. Kira-kira di mana studionya? Ternyata studionya ada di Studio Gamplong, pemirsa. Salah satu peninggalan Bumi Manusia di Studio Alam Gamplong adalah tremnya, pemirsa. Trem atau kereta api di tengah kota. Mirip-mirip trem era-era Batavia zaman dulu, pemirsa, atau trem Surabaya. Waduh. Jadi simpel saja ya, seandainya Bapak Hanung Bramantyo tidak tertarik dengan novel Bumi Manusia, mungkin film-film yang dibuat oleh beliau tak berbau-bau sejarah percintaan, pemirsa, sejarah yang mengandung bumbu cintanya. Karena yang saya lihat, saya tonton ya, salah satunya film Sultan Agung, pasti ada bumbu cintanya, pemirsa. Ternyata tergubahnya dari novel Bumi Manusia. Meskipun film novel Bumi Manusia itu dibuatnya setelah film Sultan Agung, pemirsa. Dari novel itulah maka Bapak Hanung Bramantyo tertarik dengan sejarah. Tertarik juga untuk membuat film sejarah, tapi dengan bumbu-bumbu percintaannya. Waduh. Salah satu film bumbu percintaan sejarah adalah biografi Ainun Habibie 3, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia ya, gara-gara novel Bumi Manusia tersebut ya, Bapak Hanung Bramantyo akhirnya mendirikan Studio Alam Gamplong, pemirsa. Karena yang namanya film-film kolosal, film-film zaman dulu termasuk film Bumi Manusia ya, bagaimana caranya film tersebut diterima oleh masyarakat milenial? Tentunya settingnya pun harus setting-setting sesuai dengan historinya, pemirsa, sesuai dengan ikonik pada zaman Bumi Manusia, yaitu era-era tahun 1120-an, di mana ada trem ya, ada kota-kota era-era kolonial dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah, di manakah kota kolonial zaman sekarang? Kalau zaman sekarang sudah tidak ada, pemirsa ya. Jikalaupun ada ya, tidak otentik lagi. Oleh karena itu Bapak Hanung membuat sebuah studio Alam Gamplong, salah satunya untuk keperluan syuting Bumi Manusia dan juga syuting film-film yang lain, termasuk film Sultan Agung, Ainun Habibie, dan sebagainya. Kereta api Williams Plan segera datang di jalur 1 Surabaya. Oke.